wearing, not idle. Mungkin membingungkan karena pertama bahasa Inggris tentu saja. Ini kalau diterjemahkan kurang lebih sederhananya adalah menunggu bukan tidak melakukan apa-apa. Menunggu bukan tidak melakukan apa-apa. Nah ini juga membingungkan bukan cuma karena bahasa Inggrisnya, tetapi mungkin karena kebiasaan kita menunggu. Atau kalau boleh saya kasih sebuah pertanyaan. Pada saat saudara menunggu, apa yang saudara lakukan? Menunggu seseorang datang, apa yang kita lakukan pada saat menunggu? Yaitu menunggu. Kesibukan apa yang kita lakukan pada saat menunggu? Yaitu kita sibuk menunggu, main handphone. Terima kasih. Ada banyak cara yang dilakukan orang untuk menunggu sesuatu. Saya belajar banyak dari istri saya. Istri saya kalau janjian dengan orang, dia biasanya kasih live location-nya. Supaya apa? Supaya orang itu bisa tahu kurang lebih berapa menit kami akan sampai ke tempat itu. Sehingga orangnya nanti bisa memperkirakan, oh aku masih punya 5 menit nih. Berarti ada banyak hal yang bisa dilakukan di dalam 5 menit. Mungkin main saham, main kripto, dan main yang lainnya, saudara. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan dalam rentang waktu yang pendek. Dan istri saya memang begitu. Kalau janjian dengan orang, orang memberitahu, kita sudah OTW ya, tapi benar-benar OTW ya. Bukan pas buka pintu gerbang, tapi benar-benar sudah di jalan dan istri saya memperkirakan, oh berarti nanti sampai di tempat kami 30 menit. Istri saya itu sudah pikirannya kemana-mana. 30 menit dia bisa melakukan 3 hal yang berbeda secara simultan. Menunggu itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau kita mau jujur, kebiasaan kita bukan begitu ya. Apa yang dilakukan selama menunggu? Ada beberapa orang menunggu ya tidak melakukan apa-apa. Ya tidur, menunggu itu ya tidur. Berarti doing nothing. Ada orang yang menunggu itu jalan kanan kiri seperti setrika, tapi pakaiannya nggak pernah rapi-rapi terus. Berharap bahwa semakin lama dia bondar-mandir, maka orangnya semakin cepat datang. Padahal tidak menambah apa-apa. Ada beberapa orang yang menunggu selalu melihat jam tangan, selalu melihat jam tangan, dikit-dikit melihat jam tangan. Padahal saudara melihat jam tangan tidak akan mempercepat kedatangan orang. Dan saya pernah melihat beberapa orang melihat jam tangan, terus saya lihat nggak ada jam tangan di situ. Tapi kebiasaannya dia memang kalau menunggu, kita semua kalau menunggu mesti begini ya. Kalau menunggu mesti begini. Nah, seberapa banyak di antara kita ketika kita menunggu, kita melakukan sesuatu. Hari ini kita akan belajar tentang itu. Dalam khotbah-khotbah sebelumnya kita sudah belajar bahwa Paulus mengajarkan kepada kita tentang kebangkitan tubuh. Tubuh kita sekarang kelak akan diganti dengan tubuh yang baru. Tapi itu nanti. Sekarang kita sedang menantikan itu. Nah, pada saat kita menantikan itu, apa yang harus kita lakukan? Dan itu yang dijelaskan di dalam khotbah hari ini. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 6-10, kita akan membaca bergantian, saya memulai lebih dahulu. 2 Korintus 5 ayat 6-10, begini firman Tuhan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Amin. Amin. Saya percaya teks ini tidak asing bagi kita. Minimal di ayat yang ke-7. Sebab kami hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kita mungkin sering mendengar kalimat itu. We live by faith and not by sight. Ada lagunya, beberapa lagu lagi. Tapi ironisnya adalah hampir semua lagu itu memahami ayat ini secara keliru. Pada saat saudara selama ini mendengar kata we live by faith and not by sight, apa yang ada dalam pikiran saudara? Kalau saya boleh tebak, saudara pasti akan berkata begini,
kita ini mempercayai mujizat akan terjadi. Yang sakit akan sembuh. Yang miskin akan jadi kaya, yang gagal akan menjadi berhasil. Kita akan terus menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan. Walaupun kita tidak melihat sekarang, tapi sebentar lagi Tuhan akan membuat perubahan besar, breakthrough di dalam hidup kita. Saudara akan dibalikkan Tuhan pada posisi yang paling atas, dan itulah yang disebut we live by faith, not by sight. Selalu dikaitkan dengan mujizat. Selalu dikaitkan dengan sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada kita sekarang. Tapi itu adalah salah tafsir terhadap ayat ini. Nanti saya akan jelaskan mengapa ini kesalahan yang fatal terhadap ayat ini. Karena ayat ini sebetulnya tidak bicara sama sekali tentang mujizat. Nanti kita akan lihat lebih detail. Paulus tidak membicarakan sama sekali tentang mujizat, tentang miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh dan sebagainya. Tidak. Dia bicara tentang sesuatu yang nanti kita akan terima, yaitu tubuh kebangkitan. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kita dulu apa yang kita sudah pelajari di khotbah sebelumnya dan apa kaitannya dengan khotbah yang sekarang. Di khotbah-khotbah sebelumnya kita sudah belajar bahwa Paulus dalam pelayanan sering menghadapi penderitaan. Di pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, mulai sampai 9, kita tahu Paulus ditindas, dianiaya, dihempaskan. Paulus menghadapi begitu banyak tantangan di dalam pelayanan. Dan ketika dia menghadapi tantangan di dalam pelayanan, dia mendapati tubuhnya semakin melemah, semakin merosot. Di pasal 4 ayat 16 dia mengatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah semakin diperkuat, dibaharui dari hari ke hari. Bukan cuma dia menderita, tapi penderitaannya membuat badannya semakin merosot. Mungkin saudara berkata, paling Paulus stres, makanya kondisi tubuhnya merosot. Tidak sih, bukan karena dia stres, tapi karena jenis penderitaannya dia itu bukan penderitaan yang seperti kita itu loh. Disalahpahami jemaat, terus baperan, Tuhan aku nggak mau pelayanan, apakah benar Tuhan memanggil aku jadi hamba Tuhan? Paulus tidak model hamba Tuhan yang baperan sih. Kalau kita membaca 2 Korintus pasal 11, banyak yang dialami Paulus itu sifatnya physical persecution, physical suffering. Dia misalnya dilempari batu beberapa kali, dipukuli orang rame-rame beberapa kali. Saudara yang nggak pernah dipukuli orang rame-rame, sulit untuk memahami. Saya bersyukur, sudah pernah dikeroyok 50 orang. Sampai saya pingsan, saya bangun berdarah-darah seragam SMA saya, saudara. Jadi saya bersyukur, saya bisa merasakan. Bukan ya, saya bersyukur saya pingsannya cepat. Kalau nggak cepat saya merasakan kesakitan yang lebih lama, saudara. Paulus itu menghadapi semua physical suffering yang begitu banyak, makanya itu meninggalkan bekas pada tubuhnya dia. Dia mengatakan manusia lahiriahnya secara jasmani semakin merosot. Lalu apa? Penghiburan bagi Paulus. Di tengah penderitaan, di tengah tubuhnya yang merosot, apa yang menjadi penghiburan Paulus? Kalau saudara dalam posisi Paulus, saudara minta penghiburannya apa? Yaitu para penganiayanya dimusnahkan Tuhan seketika dari muka bumi. Dan itulah kelepasan yang luar biasa. Ternyata tidak. Penghiburan Paulus bukan itu. Penghiburan Paulus adalah walaupun tubuhnya sekarang merosot, tapi nanti Tuhan akan kasih tubuh kemuliaan. Dan itu dibahas dia di pasal 5 ayat 1 sampai yang kelima. Nanti akan diberi tubuh kebangkitan. Tapi pertanyaannya itu kan nanti. Nah sekarang ini bagaimana kita menjalani ke sana? Inilah sebuah pertanyaan yang mau dijawab sekarang. How then shall we live? Lalu bagaimana kita hidup? Dijawab di pasal 5 ayat 6 sampai 10. Makanya ayat 6a tadi dimulai dengan kata sambung, maka oleh karena itu. Bahasa Indonesia ada 3 kata sambung ya. Maka, oleh, karena itu digabungin jadi satu. Sebetulnya sederhana sih. Paulus cuma ngomong begini, karena itu, gitu maksudnya. Karena itu berarti ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menantikan itu di sini. Nah ada 2 hal yang Paulus ajarkan kepada kita. Ketika kita menantikan sesuatu yang indah di tengah situasi yang buruk, maka kita perlu 2 hal. Yang pertama adalah bersikap tabah. Saya bacakan ayat 6 sampai 8.
Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Perhatikan kata tabah muncul 2 kali, di awal dan di akhir. Karena memang itu menjadi inti dari ayat 6 sampai yang ke-8. Paulus itu tabah di tengah ketegangan yang ada. Dia masih menetap di tubuhnya sekarang, tapi hatinya kepengen menetap bersama dengan Tuhan di surga. Jadi tubuhnya di sini, pikirannya di tempat lain di akhir zaman. Sama seperti beberapa saudara, tubuhnya di sini, pikirannya di tempat lain ketika mendengarkan khotbah. Tentu saja tidak. Saya tidak menyindir, saya berterus terang. Nah, kadangkala itulah yang sedang terjadi, saudara. Paulus merasa bahwa dia itu mendiami tubuhnya sekarang ini, tapi keinginan hatinya menetap pada Tuhan. Tapi dia masih menetap di tubuh ini. Maka solusinya bagaimana? Solusinya adalah tabah. Nah, sekarang coba saya tanya ya, tes bahasa Indonesia. Apa arti kata tabah? Apa? Sabar, terus tabah. Tabah apa ya? Bingung ya? Tabah itu apa? Nah, ini kata yang sering kali muncul. Oke, kalau nggak bisa jawab, tidak masalah ya. Oke, tidak masalah. Saya kasih remedi nih. Kira-kira tabah itu sesuatu yang negatif atau sesuatu yang positif? Ketika kita mendengar kata tabah, itu kira-kira perasaan kita itu negatif atau positif? Bingung ya? Bingung lagi, gagal lagi. Oke, saya ganti pertanyaannya. Ketika saudara diminta orang untuk tabah, saudara itu suka nggak sih tabah? Nggak suka ya? Kebanyakan kita nggak suka. Karena bagi kita, tabah itu kayak negatif gitu. Tabah itu kayak pasif, pesimis, nggak bisa apa-apa. Bahkan kita mungkin memahami tabah itu apa? Tabah itu adalah nerimo. Ya nerima karena nggak ada pilihan lain. Atau bahasa Jawanya pasrah bongkoan. Ya sudahlah, mau diapain? Ya sudah kita jalani saja. Ya wes, pokoknya kata kuncinya ya wes, mau diomong apa? Ya wes, mau diomong apa? Kesannya seolah-olah seperti peribahasa, mati segan, hidup tak mau. Tetap hidup, merepotkan orang. Hidupnya tuh tampaknya kayak terombang-ambing gitu, saudara. Seneng ya enggak, tidak seneng juga enggak, pokoknya semuanya negatif. Nah, karena saya paham kata tabah dipahami, belum tentu artinya memang gitu. Tapi dipahami secara negatif oleh banyak orang, maka saya perlu menjelaskan dari kata Yunani yang dipakai. Ternyata kata Yunani yang dipakai tidak mengandung unsur negatif. Kata Yunani yang dipakai itu ternyata kalau kita lihat di dalam berbagai versi bahasa Inggris, diterjemahkannya bukan sekedar tabah, sabar, bukan. Tapi good courage. Keberanian yang baik, semangat yang baik, atau apa? Confidence, keyakinan. Dan ketika saya mencari kata thareo di dalam Alkitab, terutama di dalam 2 Korintus juga, maka saya menemukan di 2 Korintus pasal 7 ayat 16, Paulus memakai ini dengan keyakinan. Jadi dipakainya dalam konteks keyakinan. Paulus memiliki keyakinan terhadap jemaat Korintus, dan di pasal 10 ayat 1 dan 2, Paulus memakai kata thareo kaitannya dengan keberanian. Memang ada keyakinan, ada keberanian, ada confidence, ada courage. Inilah yang dimaksud dengan tabah di sini. Berarti kalau memang artinya begitu, ini bukan sekedar menerima keadaan, tetapi menjalani dengan keberanian atau menjalani dengan keyakinan. Saya iseng-iseng cari kata thareo yang muncul di luar Alkitab, di dalam tulisan Yunani kuno. Ternyata saya menemukan beberapa kali kata ini dipakai untuk orang yang terlalu percaya diri. Jadi kan ada orang yang
rendah diri, percaya diri, terlalu percaya diri, dan tidak tahu diri. Nah ternyata kata sareo itu pernah dipakai untuk orang yang sombong, yang terlalu percaya diri. Berarti kalau diterjemahkan sabar kan nggak tepat sih. Ini bukan cuma sabar, tapi ada keyakinan, ada keberanian. Maka beberapa orang tareo itu sombong, karena mereka begitu yakin, begitu berani. Saya masih ingat ada seorang yang mau sekolah teologi, lalu datang kepada saya dan saya tanya, mengapa kamu mau jadi seorang hamba Tuhan? Lalu dia jawab begini, karena saya mau mengadakan revolusi pemuritan di Indonesia. Wah, keren banget kata yang dipakai, revolusi, saudara. Lalu saya tanya, kok kamu yakin dipanggil Tuhan untuk merevolusi pemuritan di Indonesia? Dia dengan yakin berkata begini, karena semua pemuritan di Indonesia tidak ada yang benar. Wow, amazing banget orang ini. Terus saya tanya, kamu sudah ikut pemuritan berapa kali? 2, oke. Jadi kamu melihat 2 model pemuritan, lalu kamu mengambil kesimpulan semua pemuritan di Indonesia perlu direvolusi, gitu kan? Saudara kalau mau tahu orang ini jadi apa sekarang, saya kasih tahu. Tidak jadi apa-apa. Paham maksud saya? Dia itu terlalu tareo gitu. Terlalu tareo. Menganggap dirinya itu kayak wah luar biasa gitu kan. Ada beberapa orang kan tidak bisa menilai dirinya ya. Punya proyek yang gede tapi nggak punya kapasitas diri yang memadai. Saya berapa kali itu diajak orang proyek pelayanan, saya tolak saudara. Karena ketika ketemu dengan saya, wah dia ngomongnya tuh kayak, wah spektakuler, luar biasa begitu kan ya. Kemudian ketika saya tanya, oke, sekarang bicara target aja deh, targetmu apa? Oh ya nanti kita akan jalani, nanti kita tentukan. Oke, terus fundraisingmu bagaimana? Supaya punya sustainability di bidang finance. Oh nanti Tuhan akan sediakan. Oke, bagaimana kamu akan membangun sebuah teamwork? Nah itu juga jangan takut. Nanti seiring kita melangkah dengan iman, Tuhan akan menyediakan orang-orangnya. Dan ketika dia jelaskan begitu, tanya kepada saya sekali lagi, kamu join atau tidak? Saya jawab, tidak. Bah kalau kamu nggak join nanti bagaimana? Jangan khawatir, Tuhan pasti akan sediakan orang lain. Banyak orang terlalu yakin. Nah, bukan itu juga yang kita mau dapatkan di sini. Kata sareo itu artinya punya keyakinan atau punya keberanian. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk kita renungkan. Coba kita posisikan diri kita pada situasi Paulus. Paulus mengalami penderitaan yang macam-macam di dalam pelayanan sampai tubuhnya merosot. Itu satu sisi. Sisi lain dia tahu tubuhnya akan dibangkitkan. Kalau saudara jadi Paulus, saudara berdoa apa? Saudara minta apa dari Tuhan dalam posisi seperti itu? Saudara minta hidup lebih lama, melayani lebih lama, atau saudara minta mati secepatnya? Kira-kira yang saudara mau apa? Hidupnya buruk, kondisi tubuh semakin memburuk, tapi yakin nanti diberi tubuh kemuliaan. Saudara doanya apa? Saya yakin doa saudara itu kurang lebihnya seperti ini. Tuhan, aku ingin besok pagi aku mati sehingga bisa berjumpa dengan Engkau. Kalau aku besok tidak mati menjumpai Engkau, tolong Engkau yang datang kedua kali menjumpai aku. Benar nggak sih? Ini lagi musim-musim krisis ekonomi, tanggal tua lagi. Kita semakin bisa merasakan lagu-lagu Oh Yerusalem, kota mulia, atau belakang langit biru ada mahkotaku. Lagu-lagu itu kelihatannya sekarang lebih dekat dengan hati kita di tengah semua kesulitan. Benar atau betul? Tapi Paulus tidak begitu loh. Paulus itu bukan ingin mati. Memang kalau dia disuruh milih, ya lebih baik menetap bersama Tuhan, memang lebih baik. Tapi bukan berarti Paulus ingin mati, bukan. Dan ini yang saya sebut ketegangan, bukan keputusasaan. Paulus memang jujur di pasal 5 ayat 8b, dia mengatakan ingin menetap pada Tuhan. Tapi sekarang ini ya dia masih menetap pada tubuhnya, yang dia gambarkan jauh dari Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai, tapi maksudnya Paulus ini ketegangan antara tinggal di tubuh ini atau tinggal bersama dengan Kristus di sorga. Berarti ketika tinggal di tubuh ini ya masih jauh dari Kristus. Kalau Paulus ditanya kamu pilih mana?
ya dia pilih bersama dengan Kristus. Ini konsisten. Di Filipi pasal 1, waktu Paulus di penjara dan dia tidak tahu nanti dihukum mati atau dibebaskan. Paulus berkata, aku didesak dari dua pihak. Aku akan mati atau akan hidup. Dan Paulus bilang, aku tidak tahu milih yang mana, tapi kalau dia ingin, dia mati bersama Tuhan, itu keuntungan, itu lebih baik. Tapi akhirnya dia jawab apa? Tapi aku yakin, aku akan hidup dan berbuah bagi Kristus. Itu bedanya Paulus dengan kita. Kalau kita di tengah situasi yang tidak menyenangkan, di tengah situasi yang semakin memburuk, kita kepengen secepatnya mati. Sehingga kita do nothing. Dalam penantian kepada kebangkitan. We do nothing. Atau kalaupun kita melakukan something, yang kita lakukan apa? Mengomel, mengeluh, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan masa lalu, nggak bisa move on, menyalahkan orang lain. Kita nggak melakukan apapun. Kalaupun kita melakukan sesuatu, tidak menolong kita apapun. Nah, Paulus mengajarkan kepada kita ini harus punya keyakinan dan keberanian. Menantikan itu. Bukan kepengen cepat mati. Bukan. Tapi menjalani hidup yang tidak nyaman ini dengan keyakinan dan kesabaran. Apa rahasia Paulus bisa begitu? Mungkin beberapa di antara God's people di sini punya pikiran gini. Ya Paulus bisa gitu karena personality-nya Paulus lah. Paulus itu kan kolerik banget. Paulus itu very tough gitu. Berapa kali saya bincang-bincang dengan orang-orang selalu punya pandangannya gini. Ya saya kan bukan Pak YTH. Ada orang berkata kepada saya gini. Memang kita ini bahan bakunya beda Pak. Saya ini bola kristal jatuh sekali remuk, hancur. Pak YTH ini bola bekel soalnya. Dilemparkan ke bawah bisa mental ke sana kemari ya kan gitu kan. Untung dia nggak nambahi mengenai banyak orang, enggak. Dilempar ke bawah bisa bounce back gitu. Katanya ya personality saya begitu. Atau ada orang yang bilang gini, ya iyalah saya beda dengan Pak YTH. Pak YTH sejak kecil kan hidupnya susah, miskin, keluarga broken home ini itu dan sebagainya. Sehingga sekarang lebih kuat. Menurut saya, itu mitos. Kenapa mitos? Saya sudah berjumpa beberapa hamba Tuhan yang dulu hidupnya susah, dulu hidupnya miskin, sekarang tidak tahan susah. Kenapa? Karena mereka nggak mau, dulu susah, jadi hamba Tuhan kok susah lagi. Berarti bukan masalah masa lalu loh, bukan masalah personality. Ada orang yang kolerik tapi putus asa loh. Bahkan putus asanya karena dia kolerik, destruktif banget ya. Dia melawan, ofensif terhadap semua orang. Lalu apa rahasia? Kita bisa menjalani dengan keyakinan, dengan keberanian. Memandang kematian lebih baik, tapi memilih untuk tetap hidup. Nah, Paulus memberikan rahasianya di ayat 7. Yaitu, Paulus berkata begini, for we walk by faith, kata benda, not by sight, kata benda. Bahasa Indonesia menerjemahkannya kata kerja. Sebab kami hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dalam bahasa Yunani itu kata benda. Mengapa saya perlu jelaskan ini? Karena kata benda yang dipakai di sana untuk sight, lihat, adalah kata eidos. Dan kata eidos itu muncul beberapa kali di Perjanjian Baru. Artinya itu sesuatu yang dilihat, perwujudan, rupa, penampakan. Jadi whatever yang visible, itu namanya eidos di sini. Dan Paulus memberitahu rahasianya begini. Kami menjalani hidup ini, we walk, bukan sekedar hidup, tapi we walk. Kita menjalani hidup ini, not by sight. Bukan karena wujud yang dilihat, tetapi karena iman. Nah pertanyaannya, yang dimaksud wujud di situ apa? Yang dimaksud iman di situ apa? Nah kita perlu tahu konteksnya. Yang diimani sebetulnya adalah yang belum ada wujudnya sekarang. Yang belum ada wujudnya sekarang apa? Yaitu tubuh kebangkitan nanti. Kemuliaan kekal yang Paulus bicarakan dari pasal 4 ayat 16 sampai 18. Yang dia bicarakan adalah kebangkitan tubuh di pasal 5 ayat 1 sampai 5. Itu belum bisa dilihat. Tetapi bukan berarti belum ada. Karena Paulus mengatakan di pasal 5 ayat 1, Allah sudah menyediakan. Sudah ada, tapi tidak terlihat. Berarti yang terlihat apa? Ketika Paulus mengatakan, we walk not by sight. Maksudnya Paulus apa? Paulus tidak mau melihat
Yang kelihatan sekarang ini apa itu? Berbagai penderitaan dalam pelayanan, dia tidak mau fokus pada tubuhnya yang semakin merosot. Ternyata apa yang kita lihat menentukan bagaimana kita menjalani hidup kita. Selama ini kita berjalan melihat apa? Saya pernah mendengar beberapa orang cerita. Mungkin saudara juga pernah mengalaminya. Ada orang yang begitu semangat melihat sebuah store di sebuah mall yang besar. Mall itu ada kolam indoornya. Karena dia melihat, oh itu ada tulisan sale gitu kan. Terus dia matanya ke tulisan sale itu terus kan. Jualan cepat-cepat, nggak taunya masuk di kolam itu. Saya pernah ngajak makan orang makan di sebuah restoran. Dan restoran itu memang ada kolamnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Orang yang saya ajak makan itu masuk ke kolam. Pertanyaan saya, pada waktu jalan dia lihat apa kok sampai masuk ke kolam? Tapi saya tahu, kita semua juga pernah mengalami itu, benar atau tidak? Mata kita tertuju kemana akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup kita. Saya punya ilustrasi andalan tentang hal ini, yang mungkin saudara beberapa pernah mendengar. Ilustrasi ini bagus, saya belum menemukan yang lebih bagus, karena saya sendiri yang membuat dan mengalaminya. Dulu pada waktu saya masih muda, jadi koordinator pelayanan pemuda, saya sering mengajak anak-anak itu untuk pergi bersama-sama di hari Sabtu. Naik sepeda kayu karena di kota kecil, pergi ke beberapa tempat. Nah suatu ketika kami memutuskan pergi ke sebuah gunung. Kurang lebih perjalanan 2-3 jam lah. Lalu kita udah mengendara hampir 3 jam, gunungnya tidak kelihatan. Lalu tanya orang desa, gunungnya di mana ya? Apakah masih jauh? Tesih tebih tah niki. Oh, mboten tebih niki. Cuma 2 kilo. Enggak jauh, ini cuma 2 kilo. Wah, kita semangat. Ayo, 2 kilo yuk, nyampe yuk. Kita ini setelah pulang baru mikir. Kita ini orang kota kadang kala kurang cerdas. Saudara. Kenapa kurang cerdas? Kalau gunungnya itu tinggal 2 kilo, kelihatan nggak coba? Kelihatan nggak? Harusnya kelihatan loh. Kita loh belum melihat gunungnya, diomongin 2 kilo, semangat aja. Setelah belasan kilo, tetap nggak kelihatan gunungnya. Lalu tanya orang lagi, katanya setengah kilo. Setelah kita kayu 5 kilo, nggak kelihatan gunungnya. Terakhir tanya lagi kan, diomongin ya mungkin ya 1,5 kilo. Langsung noleh, berarti 15 kilo ini, bukan 1,5 nih. Mau nggak? Jalani gitu kan, pada waktu jalaninya itu, mulai itu benar. Mulai naik gitu. Berarti benar toh gunungnya di situ. Benar. Kalau tadi itu kan jalani datar terus, ya berarti masih jauh lah dari gunungnya. Ini benar-benar semakin naik dan ada pembalikan keadaan. Sebelumnya kami naik sepeda. Dan mulai saat itu sepeda naik kami. Karena terlalu terjal tanjakannya. Nah disitulah mulai masalah. Sebagian kepengen pulang, sebagian kepengen terus. Kira-kira bisa tebak nggak? Mengapa sebagian mau pulang? Kenapa? Karena capek melihat keadaan yang ada kan. Bebatu, capek ini, letih, lesu dan sebagainya. Mengapa sebagian tetap mau lanjut? Karena sedang diusir oleh orang tuanya, bukan sih, bukan. Mereka ingin lanjut karena mereka melihat gunungnya bagus, gunungnya indah. Jadi apa yang kita lihat menentukan bagaimana kita berjalan. Berkaitan dengan itu, saya mau berkata begini, kondisi hati dipengaruhi oleh akal budi. Tapi akal budi di sini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi cara pandang. Sekali lagi, kondisi hati dipengaruhi oleh akal budi. Bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang cara pandang. Coba bayangkan situasi ini. Bagi saudara, uang segala-galanya. Ketika saudara liburan dengan keluarga, dan anak melakukan kesalahan, atau anggota keluarga yang lain melakukan kesalahan, ada barang yang cukup mahal, jatuh dan pecah. Kira-kira merusak suasana liburan atau tidak? Tolong bantu saya jawab ya. Kira-kira merusak suasana liburan enggak? Tempatkan diri Anda sebagai orang yang menganggap uang segala-galanya lebih penting daripada waktu bersama keluarga. Pasti marah enggak? Pasti marah.
Bahkan mungkin liburannya bisa selesai lebih awal, benar? Dan itu mengajarkan sesuatu. Kalau kita melakukan itu kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita belajar satu hal. Bahwa uang lebih penting daripada waktu bersama keluarga. Tapi bandingkan seandainya saudara punya cara pandang yang beda. Waktu bersama keluarga lebih penting daripada uang. Maka saudara menyikapinya dengan berbeda. Saya merasakan itu pada waktu liburan di satu tempat. Saya nggak mau sebutkan namanya, nanti dipikirkan nggak enak ya, menyombongkan diri. Tapi pada waktu kami mendarat di airport Changi itu, nggak jauh-jauh kok ya, deket. Nah, lalu mengambil MRT untuk mulai liburan kan di Singapura kan gitu. Nah, pada waktu di tengah MRT itu, anak saya baru ngomong gini. Waktu itu anak saya masih kecil, dia ngomong gini, "Pak, I make a big mistake." Apa? Tas ransel ketinggalan di airport atau di stasiunnya MRT, saya nggak tahu, lupa saya. Di situ ada alat elektroniknya juga, ada mainannya anak-anak. Itu kalau dijumlah ya beberapa juta lah dikasih orang, saya beli sendiri dan sebagainya. Pada waktu anak saya ngomong begitu, pikiran saya itu sudah, anak ini memang sering teledor gitu kan, sering tidak teliti. Wah, itu darah saya itu sudah kayak memanas, mau muncrat di ubun-ubun gitu kan ya. Tapi pada waktu saya mau reaktif, saya bersyukur. Roh Kudus ingatkan saya, kalau kamu marah, kamu merusak family time. Padahal untuk bisa liburan, kamu sudah menyediakan waktu, uang, tenaga dan sebagainya. Kalau kamu marah sekarang, merusak waktu bersama keluarga, anakmu akan belajar satu hal yang keliru. Bahwa uang lebih penting daripada waktu bersama keluarga. Saya bersyukur Roh Kudus ingatkan. Maka saya ngomong sama anak saya, "It's okay, kita liburan dulu aja, nanti pas ada waktu baru kita urus. Kalau hilang, ya sudahlah. Yang penting kita menikmati waktu bersama keluarga." Cara pandang kita menentukan cara kita hidup. Karena cara pandang kita itu bicara tentang values kita di dalam hidup. Apa yang kita lihat? Paulus mengajarkan kepada kita, we walk by faith. Melihat kepada tubuh kebangkitan. Melihat kepada kemuliaan kekal nanti. Ini sifatnya semua di akhir zaman nanti. Bukan yang ada sekarang yang dilihat. Makanya di awal khotbah saya mengatakan, banyak lagu salah mengutip bagian ini. Dipikirnya we live by faith and not by sight. Itu artinya sekarang di dunia ini Tuhan akan membuat mujizat. No, bukan. Bukan itu yang dimaksud oleh Paulus. Kita harus tabah, yang pertama. Yang kedua, ini yang terakhir, yang kedua. Apa yang harus kita lakukan selama kita menantikan itu? Bukan hanya bersikap tabah, tetapi juga berkenan kepada Tuhan. Saya bacakan ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Paulus mengajarkan di sini kita bukan cuma bersikap tabah, penuh keyakinan dan keberanian, tapi juga kita berusaha memperkenankan hati Tuhan. Paulus mengatakan kami berusaha, entah di dalam tubuh ini, berarti masih di dunia, entah nanti bersama dengan Tuhan, setelah diberi tubuh kebangkitan, dia tetap berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita coba bahas kata berusaha. Saya perlu menjelaskan ini karena mungkin kita punya pemahaman yang beda tentang berusaha. Beberapa waktu yang lalu saya diundang khotbah di kalangan bisnismen. Jadi yang datang semua itu bisnismen. Di hotel ya ownernya sendiri yang punya hotel itu, tempatnya ownernya sendiri juga datang di situ. Jadi ini pengusaha yang lumayan-lumayan lah di satu kota gitu. Nah, teman saya hamba Tuhan yang ada di gereja itu berusaha untuk ikut. Dia sudah chat saya boleh ikut nggak? Oh boleh. Tapi ternyata dia tidak jadi ikut. Kenapa? Karena dia baru tahu itu untuk businessman. Dan dia kan merasa bukan businessman. Jadi dia ketemu saya ngomong, saya nggak jadi ikut, pastor. Karena itu ternyata untuk bisnismen ya gitu. Loh kenapa? Loh saya ini kan bukan bisnismen. Oh salah kamu memahaminya.
Businessman itu terjemahannya apa dalam bahasa Indonesia? Nah, coba bantu saya. Businessman terjemahannya apa? Pengusaha, benar ya? Saya jelasin, pengusaha. Jadi setiap orang yang sedang berusaha namanya pengusaha. Kamu sedang berusaha cari pekerjaan yang baru, kamu sedang berusaha cari pinjaman, berarti kamu pengusaha. Jadi mestinya tetap bisa datang karena businessman terjemahannya pengusaha. Dan pengusaha adalah orang yang, benar nggak sih? Saudara merasa kayak enggak benar tapi kok ya benar ya, kok masuk akal. Nah setelah saya ngomong gini aja saya bingung, ini benar atau enggak benar ya gitu. Nah saya khawatir saudara itu punya pemahaman berusaha yang beda-beda. Makanya saya mau kasih tahu dulu, kata berusaha di sini dalam bahasa Yunaninya adalah philothymomai. Enggak usah ditirukan. Karena nggak ada tukang pijat bibir ya kalau ke Sleo. Nah kata yang cukup unik ini saudara muncul beberapa kali dalam tulisan Paulus. Dan itu artinya merujuk kepada pengejaran atau kecintaan terhadap sesuatu yang mulia. Paulus menerjemahkannya kehormatan di Roma pasal 15, di 1 Tesalonika pasal 4. Dia memberi terjemahannya kehormatan. Jadi sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa, yang dikejar. Itu menurut kamus Yunani yang terkenal, Liddell Scott Lexicon. Itu menurut tulisan-tulisan Yunani klasik juga sama. Jadi berusaha di sini artinya apa sih? Berusaha di sini itu melibatkan ambisi yang besar terhadap sebuah tujuan. Maka versi bahasa Inggris menerjemahkannya itu ambisi. Kalau saudara punya Young Literal Translation, New American Standard Bible, terjemahannya adalah ambition. Paulus menjadikan ini ambisinya, yaitu apa? Memperkenankan Tuhan. Berkenan kepada Tuhan, ambisinya. Mayoritas versi bahasa Inggris, saudara bisa catat sendiri, bisa lihat sendiri di sini, menerjemahkannya aim, goal, tujuan. Jadi Paulus itu bukan sekedar berusaha, tapi menjadikan sesuatu tujuannya, ambisinya, dan sesuatu ini di mata Paulus adalah sesuatu yang mulia. Saya perlu jelaskan berusaha ini, karena ada orang yang katanya sudah berusaha, tapi sebetulnya tidak berusaha. Pernah nggak kita bertengkar gara-gara suami misalnya tanya, "Mah, lihat handphoneku nggak?" Rasanya di mobil teh tadi. Terus kita buka, cek, nutup, nggak ada. Terus istri biasanya kan nggak percaya ya, kan itu karunianya istri. Dia yakin, dia lihat kok nggak mungkin, dia salah gitu kan ya. Lalu dia buka pintunya, begitu buka pintu, istri langsung lihat. Terus dibawa, biasanya istri ngomong gini, "Ini apa?" Terus suami ngomong, "Loh tadi aku sudah cari." Istri bilang, "Itu tidak mencari, itu menoleh." Buka, noleh, nggak ada, udah pergi. Biasanya istri kalau mencari itu yang lebih teliti, bener nggak sih? Bener ya istri-istri ya. Bapak-bapak kan ngalami kan, kadang 100 ribuan kita taruh, ya, nyelempet di dompet tetap ketahuan istri ya kan. Taruh di bantal tetap istri bisa mencari ya kan. Nah kita biasanya mengatakan berusaha tapi tidak berusaha dengan memadai gitu loh. Nah saya ingin kita tahu kata yang dipakai di sini itu bukan cuma berusaha biasa ya, tapi berusaha apa? Dengan luar biasa. Ini ambisiku, ini tujuanku, yaitu berkenan kepada Tuhan. Nah sekarang saya tanya, berkenan itu artinya apa? Berkenan dari kata, bingung, menjawab kenan rasanya kok nggak pernah tahu ada kata kenan. Terus berkenan artinya apa? Nah daripada bingung ya, saya cari bahasa Yunaninya dan menurut saya mayoritas bahasa Inggris menerjemahkannya dengan lebih tepat. Ini sebetulnya artinya well pleasing. Jadi menyenangkan. Berkenan itu artinya menyenangkan hati. Dan memang akar kata bukan persis sama, tapi akar kata di sini itu muncul di beberapa tempat dengan arti puas atau senang. Contohnya di Kisah Rasul 6, para rasul ketika melihat pelayanan diakonia semrawut, mereka berkata begini, "Kami tidak puas." Nah kata puas di sana
kata Yunani yang sama di sini. Atau di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12, Herodes membunuh Yakobus, lalu dia melihat perbuatannya menyenangkan bangsa Yahudi, kata yang sama muncul di sini, lalu dia menangkap Petrus. Berarti berkenan itu artinya menyenangkan hati. Dan kata ini muncul berkali-kali dalam tulisan Paulus, dipakai dalam berbagai macam bidang. Misalnya ibadah, pelayanan, persembahan, ketaatan. Dan ini mengajarkan kepada kita, menyenangkan Tuhan mencakup berbagai aspek kehidupan kita. Menyenangkan Tuhan bukan cuma di hari Minggu. Jangan puas kita hanya berkata, saya sudah ibadah rajin, mendengarkan khotbah dengan serius, saya memberi persembahan yang banyak, berarti hidup saya menyenangkan Tuhan. Tidak sih. Karena menyenangkan Tuhan bukan cuma ibadah, tapi juga pelayanan, persembahan, ketaatan kita sehari-hari itu menyenangkan Tuhan. Mengapa menyenangkan Tuhan itu holistik? Jawabannya sederhana. Karena menyenangkan Tuhan itu ambisi kita, tujuan kita. Itu adalah tujuan yang paling mulia di dalam hidup kita. Dan untuk ini saya perlu mengingatkan kita pada Katekismus Westminster. Pertanyaan pertama, what is the chief end of man? Apa tujuan ultimat manusia? Jawabannya adalah to glorify God and to enjoy Him forever. Untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Berarti saya boleh mengatakan begini, menyenangkan Tuhan bukan hanya sebuah pilihan atau slogan bagi kita, melainkan tujuan dari keberadaan kita. Bukan cuma pilihan, bukan cuma slogan, tapi tujuan dari keberadaan kita. Kita diciptakan memang untuk menyenangkan Tuhan. Itu adalah tujuan yang tertinggi, itu adalah ambisi kita yang tertinggi, menyenangkan Tuhan. Dan mungkin kita bertanya, Paulus kok bisa ya punya ambisi begitu? Paulus kok bisa ya tujuan hidupnya itu jelas seperti itu? Saya kok nggak bisa ya? Tujuan hidup saya kok ini aja, yang nggak penting, yang sementara. Hati saya sendiri, kesenangan saya, kenyamanan keluarga. Kok nggak bisa ya kesenangan Tuhan? Nah, Paulus memberikan alasan, dan alasan ini membingungkan kita. Di ayat yang terakhir, ayat 10, Paulus bicara tentang pengadilan Kristus. Dia berkata begini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi mengapa Paulus punya ambisi menyenangkan Tuhan? Karena dia tahu nanti dia harus menghadap pengadilan Kristus. Dan ini menimbulkan 3 kesulitan bagi kita yang saya bacakan dengan cepat, nanti saya jawab dengan cepat. Kesulitan pertama begini, apakah pengadilan ini berarti ada kemungkinan kita akan dihukum? Ada kemungkinan kita tidak akan diselamatkan. Karena kan kalau ada pengadilan berarti ada yang dibebaskan, ada yang dihukum. Apakah itu yang dimaksud Paulus? Kedua, mengapa pengadilan ini seolah-olah didasarkan pada perbuatan masing-masing orang? Bukan berdasarkan iman. Bukankah kita diselamatkan berdasarkan iman? Bukan berdasarkan perbuatan? Mengapa masih ada pengadilan Kristus untuk kita? Sebab kita semua loh. Berarti Paulus juga masuk, semua orang percaya juga masuk. Mengapa ada pengadilan berdasarkan perbuatan? Yang ketiga, kesulitannya adalah jika memang Paulus semua usahanya digerakkan oleh pengadilan, nanti dia akan bersama Tuhan, dinilai, dievaluasi. Bukankah ini terkesan transaksional dan legalistik ya? Bukankah transaksional? Melakukan ini supaya dapat ini, melakukan ini supaya tidak dihukum. Bukankah ini yang kita tentang di gereja ini? Transaksional. Bukankah legalistik sekali? Dan itu yang ditentang di dalam gerakan gospel centeredness. Saya ketika membaca ini saya terdiam dan saya ingin menggumulkan ini. Dan saya tahu saudara yang membaca dengan teliti pasti menanyakan 3 hal ini. Dan saya mau jawab dengan cepat supaya kita tidak bingung. Kita perlu tahu bahwa Paulus tidak pernah meragukan kepastian keselamatannya. Tidak. Paulus tidak sedang bicara tentang keselamatan yang nanti baru akan diputuskan di akhir zaman. Tidak. Paulus yakin keselamatan pasti. Di pasal 4 ayat 14 dia mengatakan, kalau kita mati bersama dengan Kristus, kita juga dibangkitkan bersama Kristus. Kalau kematian Kristus ada pada kita, kebangkitannya ada pada kita. Di pasal 5 ayat 1 dia mengatakan Allah sudah menyediakan tempat kediaman bagi kita di surga. Sudah, bukan akan. Dan dia juga mengatakan di pasal 5 ayat 5, sebagai jaminan kita diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya.
Berarti ini bukan bicara tentang keselamatan. Keselamatan kita sudah secure, sudah pasti aman di dalam Kristus. Lalu kalau bukan keselamatan ini tentang apa? Nah ini dia yang kita perlu pahami. Sebetulnya Paulus bicara tentang upah, bukan tentang keselamatan. Kalau bicara tentang upah, memang patokannya apa yang dilakukan seseorang. Saya bacakan dari tulisan Paulus yang lain, 1 Korintus 3 ayat 8. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Kaget nggak baca ayat ini? Kalau saya kaget sih. Kenapa? Harusnya bunyinya gini. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya yang sama. Tapi ternyata enggak loh. Beda loh. Memang beda. Paulus tidak bicara tentang keselamatan. Paulus bicara tentang upah. Kalau masih bingung, saya kalimatkan ya. Kalimatkannya begini. Semua orang percaya diselamatkan dengan cara yang sama. Yaitu oleh kasih karunia melalui iman. Tetapi tidak semua orang percaya akan menerima upah yang sama. Sekali lagi, semua orang percaya diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu oleh kasih karunia melalui iman, tetapi tidak semua orang percaya akan menerima upah yang sama. Allah itu penuh kasih karunia dan kebenaran, Yohanes 1 ayat 14. Karena dia full of grace, maka dia memberikan keselamatan secara cuma-cuma. Tapi dia juga full of truth. Kalau semua orang diberikan keselamatan cuma-cuma, plus upah semua orang sama, regardless apapun yang mereka lakukan, maka Allah full of grace, tapi tidak full of truth. Karena dia adalah Allah yang adil juga, makanya dia memberikan upah yang berbeda. Keselamatan kita sama karena pemberian dari Allah. Tapi upah itu sesuatu yang berbeda. Saya yakin Tuhan membuat pembedaan lah. Hamba Tuhan yang melayani dengan bersungut-sungut, ngomel terus, merasa tunjangannya kurang, melayaninya separuh hati. Nanti kalau ditegur sama jemaat, kamu melayani kok separuh hati, ya tunjangannya juga separuh, gitu kan. Nanti ada hamba Tuhan misalnya yang khotbah itu pikirannya duit terus gitu kan. Bayangkan nggak sih kalau saya itu berkhotbah berdasarkan uang. Kalau ada gereja-gereja ngundang saya terus kaget, Pak, hari ini kok khotbahnya nggak lucu ya? Iya, persembahanmu kurang soalnya. 1 kali humor itu 1 juta. Ngerti? Kamu mau minta berapa humor? Bayangkan seandainya saya pengkhotbah yang berdasarkan uang. Lalu saya diminta tolong, Pak, nanti KKR ya Pak ya. Tolong nanti panggil orang maju ke depan. Oke, boleh. Sekali maju ke depan 500.000. Kalau saya doakan jatuh 1 juta. Bagaimana? Setuju nggak? Gitu. Ngerti nggak maksud saya? Orang-orang kayak begini kan sudah dapat upahnya sih. Saya yakin hamba Tuhan yang melayani dengan hati yang tulus, tidak mengharapkan itu semua, ya pasti akan diberi upah Tuhan beda lah dengan yang bersungut-sungut, dengan yang mencari keuntungan diri sendiri. Kita sebagai orang Kristen juga gitu, ketika kita menderita, ngomel terus, nyalakan masa lalu, nyalakan diri sendiri, nyalakan orang lain, nyalakan keadaan, nyalakan Tuhan. Ya jelas beda dong upahnya dengan orang yang walaupun sakit bisa bersyukur, walaupun sakit malah bersaksi kepada Tuhan, walaupun keadaannya semakin merosot, malah semakin semangat memberitakan Injil. Beda nggak upahnya? Beda dong. Tuhan itu full of grace, tapi juga full of truth. Kesulitan terakhir belum kita bahas. Apakah ini transaksional? Apakah ini legalistik? Karena Paulus digerakkan oleh ketakutan terhadap pengadilan? Ternyata tidak kok. Kita sudah tahu bahwa fokus Paulus, ambisinya adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan kita sudah melihat di pasal 4 ayat 10, kematian dan kebangkitan Yesus menggerakkan Paulus menderita bersama dengan Kristus. Dan di pasal 5 nanti khotbah berikutnya, ayat 14 dan 15, Paulus mengatakan, kasih Kristus menguasai kami, sehingga kami bekerja keras untuk Kristus. Yang menggerakkan itu kematian dan kebangkitan Kristus. Yang menggerakkan itu kasih Kristus, bukan karena dia takut untuk dihukum. Jadi kalau boleh saya ringkas beginilah. Upah adalah bonus, bukan fokus. Upah adalah urusan Tuhan. Fokus kita menyenangkan hati Tuhan. Jangan fokus pada bonusnya. Fokus pada menyenangkan hati Tuhan. Jangan fokus pada upahnya. Upah itu bonus.
Kalau kita fokus pada bonus, kita ini seperti anak kecil itu loh. Pernah nggak waktu kita kecil, kan beberapa makanan ada hadiahnya stiker ya. Lalu kita nuangis minta mama kita belikan makanan itu hanya untuk dapatkan stikernya, setelah itu makanannya kita buang. Kita langsung ngomong, anak kecil, nggak dewasa, bodoh. Seperti itu pula kita sih. Kalau menaati Tuhan hanya untuk mendapatkan upahnya, maka iman kita adalah iman anak kecil. Harusnya fokus, bukan bonus. Fokusnya adalah memperkenankan Tuhan, bukan bonus, yaitu upah. Dan saya ingin menutup dengan ayat ini untuk menguatkan kita semua. Yesus Kristus yang kita percayai berkata begini di Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saya yakin kita akan dimampukan menjadikan hati Tuhan, kesenangan Tuhan sebagai tujuan kita, ambisi kita. Kenapa? Karena Kristus sudah memberi teladan bagi kita. Dia menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Dan Tuhan menyertai dia. Dan saya percaya Bapa yang sama, yang menyertai Yesus Kristus, adalah Bapa yang sama juga, yang akan menyertai saya dan saudara ketika kita mencoba menyenangkan hati Tuhan. Saya tahu ini tidak mudah. Saya tahu ini sukar sekali karena natur kita yang berdosa. Tapi saya tahu Tuhan bukan cuma memberi perintah, tapi dia menjalaninya dan dia juga menyertai kita. Dan itulah kekuatan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Bersyukur sekaligus minta ampun. Bersyukur karena Tuhan masih mau berfirman, masih mau menguatkan dan menegur kami. Tapi kami juga minta ampun, hamba-Mu dan umat-Mu yang mendengar. Karena kami seringkali tidak tabah menjalani hidup ini, tidak dengan keyakinan dan keberanian. Kami banyak mengeluh, bersungut-sungut, mengomel, menyalahkan sana sini, bahkan menyalahkan diri kami dan menyalahkan Tuhan. Ketika keadaan kami buruk, perilaku kami menjadi buruk, karakter kami yang buruk mulai kelihatan. Tuhan ampuni kami. Kami tidak tabah. Ampuni kami juga ketika kami menjalani hidup kami yang rumit ini. Kami tidak punya fokus yang jelas, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi orang yang pragmatis, mencari hal-hal yang bermanfaat, bukan hal-hal yang tepat. Mencari hal-hal yang sementara, bukan yang kekal. Kami lupa bahwa kesenangan-Mu seharusnya menjadi ambisi kami yang tertinggi, menjadi tujuan hidup kami. Dan kami mengarahkan seluruh hati pikiran kami kepada kesenangan-Mu dan kemuliaan-Mu. Tuhan ampuni kami dan tolonglah kami. Kami percaya Roh Kudus sebagai jaminan ada di dalam kami. Dan roh yang sama akan menyertai kami ketika kami berusaha menyenangkan hati Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.